Jadi penuh gitu. Maka kalau ada duda di sini, ada duda. Kalau masih banyak duda, kalau mau cari istri, saya anjurkan cari perempuan Lampung. Benar, saya tidak muji. Perempuan Lampung itu begini. Lihat orang Lampung, perempuannya kalau marah sama anak, biar ujungnya jelek, awalnya zikir. La ilaha illallah salim, aku mati dia ku taun. Ujungnya jelek, awalnya zikir. La ilaha illallah salim, maka mati dia ku taun. Jelek ujungnya tapi zikir. Coba wong kita mah kampang dong modar aja. Sejen udah dah. Orang Padang kalera waang mati lawang, tapi Lampung zikir dulu. La ilaha illallah salim. Jadi Luqman itu begitu manggil anaknya ya bunaya. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, makanya Nabi Ibrahim merasa berdosa sama bapaknya karena telah melanggar. Padahal dia mempertahankan akidah, betul. Sekarang bukan mempertahankan akidah anak melawan orang tua gara-gara diberhentiin ngerokok, diberhentiin nyabu, diberhentiin mabok, marah. Tolong kalau masih bisa hentikan sabu-sabu, ganja, morfin, narkoba lah. Sebab itu jaraknya jauh merusaknya, percayalah. Tidak ada gunanya. Tolong anak muda hentikan itu. Kasihan polisi yang benar ngabisin itu, susah. Ya yang nggak benar juga banyak, mohon maaf itu. Kasihan, kita bantu dia. Berhentilah yang namanya begituan, lupa diri, apalagi kalau negek pel anjing gila. Bapaknya negor, dibacok bapaknya. Nggak tahu enaknya ini. Enak buat lu congor. Buat gua mana ada enak ya, tapi itulah yang terjadi. Oleh karenanya hati-hati. Tapi orang tua juga hati-hati, Hendra. Berapa banyak orang tua sekarang yang sekarang seperti binatang. Mohon maaf. Kita selalu melarang anak melawan orang tua. Sekarang banyak orang tua yang matiin anak. Betul. Itu masuk TV gara-gara anaknya kencing sembarangan, dihantam, dikeroyok bini laki ngeroyok anak. Masuk rumah sakit. Tanjung Enim, anaknya makan minta lauk, dibacok memaknya, mati. Di Padang, anaknya minta duit 100.000, dibayar juga apanya, masuk masih mati ya. Banyak. Saya baca buku nggak pernah tuntas. Nggak tega. Ada seorang laki-laki mendapat anugerah barokah dari Allah berupa rezeki yang banyak. Saking banyak rezekinya beli mobil. Ya boleh nikmatilah itu, betul. Lihat sekarang guru-guru yang dapat sertifikasi ya. Dia nikmati itu sertifikasi beli mobil, benar itu. Enak guru-guru sekarang sertifikasinya bisa beli mobil. Dulu guru sepedanya jadi kempesin orang, Umar Bakri kan. Maka bahagialah jadi guru sekarang. Jangan males-males ngajar. Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, jadi gambarannya sampai ke sono. Orang ini dapat anugerah, beli mobil mewah. Pagi-pagi dikeluarkan mobilnya dilap. Mengkilat. Saking belum, lap lagi. Sampai bisa ngaca. Beres ngelap, masuk ke dalam. Nggak tahu apa makan, sarapan, mandi, apa sholat lah. Begitu keluar, kaget. Kenapa? Mobilnya kotor. Ada gambar SpongeBob. Ada gambar Hello Kitty. Yang lebih bahaya gambar cacing ngamuk. Ngamuk si bapak ini. Setan, siapa punya kerjaan ini. Capek gua nyuci mobil ini. Enak-enak dikotorin. Nggak lama keluar anaknya umur 2 tahun setengah lebih lah. Jadi orang Jawa mah usianya usia kembang latar. Usia anak yang sedang dipuji, senang dimanja, disayang, dialem, betul. Keluar bawa spidol ngomong, Pak, adik yang gambar bagus ya Pak. Maksudnya minta dialem, bapaknya naik pitam. Memang lu ini setan. Maka tolong ibu-ibu kalau marah anak jangan bilang anak kampang. Anak dia sah kawin sama lakinya, anaknya dibilang anak kampang, lolo. Anak kampang itu berarti nggak punya bapak, oi. Anak sendiri dibilang anak kampang. Kalau ketemu bini ngomong gitu, gampar mulutnya Pak. Wajib kita pukul istri itu kalau salah. Tapi jangan sampai mati. Kalau ada pengajian semu gunting, jangan mati itu. Kalau nggak punya, tabok-tabok aja. Jangan sampai dia ngajarin jelek. Iyalah, daripada dibiarin mungkin parah ya.
Nah, Bapak dan Saudara, akhirnya anak itu ditarik tangannya sama bapaknya, dijajarkan di lantai, dipukul kedua tangannya dengan pemukul kasti sampai hancur. Nangis anak itu, kejar, ditinggal, bapaknya berangkat bawa mobil. Si anak diurus dengan pembantu. Hari berganti minggu, tangan anak ini semakin tidak menentu. Kalau bahasa Arabnya bayoh, kalau bahasa Inggris abu. Abu sama bayoh pada kemana? Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, apa kata dokter? Amputasi. Tidak bisa diselamatkan lagi karena tulang hancur, kemudian urat sudah banyak putus, harus dipotong, tidak ada jalan keluar. Kalau nggak dipotong, bahaya. Udah membiru. Jadi dokter hanya bisa nyambung kain, maaf kalau ada dokter, hanya bisa nyambung patah dengan pen. Tapi kalau remek, tidak ada satupun dokter yang mampu menyambung tulang remek, kecuali zaman dulu sangkal putung. Kalau sangkal putung seremek apapun, dia cuma tarik, usap, nyatu. Padahal jampenya nggak payah. Tung alang-alang, kodok lompat pinggir kali, buntung jangan kepalang, borok sama sekali. Beh, ha. Soalnya banyak yang nggak apal itu. Nah, jadi anak ini dipotong tangannya, bapaknya ngebesuk. Anak ini udah dibungkus tangannya dengan perban putih. Si bapak melihat anak ini sudah begitu, netes air matanya. Si anak melihat bapaknya datang, menghadap bapaknya dengan tangan yang sudah dibungkus, ngomong, "Pak, adik janji Pak nggak mau nakal lagi, tapi tolong Pak pulangin tangan adik." Kalimat ini nusuk di pojok hati yang paling dalam. Manusia ini punya hati nurani, hati sanubari. Kalau bahasa Islamnya basyirah. Kecenderungan manusia berbuat baik, cuman karena nafsu ini ngedorong manusia untuk berbuat tidak baik. Akidah tidak dilaksanakan dengan baik, akal tidak berjalan dengan baik. Yang ada hanya nafsu, maka ulaika kal an'am bal hum adallu, mereka laksana binatang bahkan lebih sesat dari. Diceritakan dalam buku itu si bapak sampai mati air matanya nggak pernah berhenti. Padahal kalau ada jenazah baru meninggal kita lihat ada air mata, tapi wajah agak ceria, ini jangan dihapus, tandanya husnul khatimah, nggak ada azab kubur. Tapi dia air matanya ngucur, wajah agak mengkerut, berarti su'ul khatimah. Insya Allah baru masuk aja udah dibebaris malaikat. Oper sini, oper sini. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, itu sebabnya Nabi Ibrahim nggak bisa nolong. Lari kepada Nabi Isa alaihissalam. Tolong Nabi Isa, kamu juru selamat. Semua nyebut kamu juru selamat, bahkan kau disebut Tuhan juga. Tolong kami. Apa kata Nabi Isa? Lah kepriben nyong anak nampono sampai lah nyong dewek anak penyakit. Rupanya beliau dari Brebes. Mohon maaf kalau ada saudara kita dari agama ini. Inyong ada bisa nulung. Wih, bahasa ngapak itu nggak enak emang, bener aja. Teman saya, Mat, saking di orang kedelengan wis tulung dina lah nulungi bojo. Kenapa? Bojo inyong lagi ngedoboli. Wah, rupanya lagi ngelahirin. Wih, bahasa. Makanya daerah nggak sama jangan ribut, betul. Kita diciptakan Allah semua bawa qabail, bersuku, berkabilah. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal. Jangan saling mengejek. Dulu orang Lampung sama orang Jawa kalau berantem ejek-ejekan, tapi nggak ribut. Anak kecil kalau berantem, dasar lo Lampung, lakum dinukum waliyadin. Kata orang Jawa, kenapa lakum dinukum waliyadin? Lampung dihukum maling anjing. Orang Lampung ngebalas, emang angin barat gelombang batu. Apa itu? Jawa ke barat makan kutu. Wah, tapi nggak berantem dulu mah. Sekarang muda disundut-sundut. Kesian itu Babin Kamtipmas. Jangan, satukan kita. Berbeda itu nggak masalah. Islam mampu bersama-sama di atas perbedaan yang ada, betul? Malam ini aja nggak semua orang yang senang sama marhaba ini, tapi bisa ikut, betul? Ada yang bilang marhaba ini bid'ah, congor. Itu seni. Hidup dengan seni itu indah. Bahkan orang seni itu yang hebat daripada kita. Nggak percaya, kita buktikan. Dangdut Akademi 2.
Berapa banyak peserta cantik, toh yang keluar Epi Masamba. Betul. Karena memang Epi menonjol, suara menonjol, gigi juga keluar. Artinya panitianya objektif. Musabaqah tilawatil Quran Kecamatan Sukabumi bisa jadi juara umum kalau dia jadi tuan rumah. Panitianya dipaksa sama camatnya kalau tingkat kecamatan. Kalau kecamatan gua nggak keluar, nggak bakal gua kasih duit loh. Keluar, betul. Jujur aja. Lihat musabaqah tilawatil Quran juara pertama umrah. Ada amplopnya potong pajak. Lihat Dangdut Academy 100 juta Lesti, 150 juta Epi Masamba, tidak dipotong. Enggak hebat. Mbok ya motong pajak tempat lain lah, jangan musabaqah yang setahun sekali. Ya ini kritik kita ini. Kita ini kan cuman bisanya iya aja, udah itu nyalahin. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, begitu hebat orang dangdut. Lihat waktu masuk 3 besar Dangdut Academy 2. Irwan dari mana? Nah, kan nonton juga. Irwan dari Sumenep. Rektornya datang itu. Betul. Rektornya datang bawa hadiah beasiswa. S1, S2 gratis. Tidak usah bayar lagi. Hebat orang dangdut, orang seni. Tapi lihat kita. Billing aja yang dapat anak camat. Yang melarat orang kena billingnya kuan. Alasan tidak terdata. Ini jujur kita ngomong. Biar mikir yang terlibat dalam urusan itu. Kasihan. Mereka mau sekolah nggak bisa bayar, sementara ada kesempatan nggak dikasih. Banyak. Termasuk petugas di rumah sakit. Begitu datang bawa dulu jam kesmas, jam keseda, nggak diladenin itu. Sebentar ya, kamar penuh. Berapa banyak yang kosong. Perawatnya begitu mudah-mudahan cekek setan, amin. Yang nggak amin berarti anaknya perawat. Saya minum dulu lah. Apalagi kalau pakai tuak, mungkin asik gue ngomong. Mungkin gue ngomong tidak pakai kendali. Ini habis ini apa, Ardi? Besek. Besek ya. Ya kalau besek jangan lama-lama, takut asam. Yang ngebikin besek asam tuh kulit tangkil. Tapi ini kena lampu nggak pakai kali ya. Tapi kulit tangkil memang enak, kuy. Gatal-gatal nikmat. Iya. Saya zaman masih lurah, datang warga saya, Assalamualaikum lurah, Waalaikumsalam. Wih, melok. Kenapa gini? Alhamdulillah berkat doa nih, pecil kula seniki sukses. Wih, sukses apa? Pokoknya usahanya kapal-kapalan sih mah. Ekspor impor. Wih, ekspor impor apa? Kulit. Sebilang kulit buaya apa kulit ule? Dia aja kulit tangkil. Rupanya bukan sekapal-sekapal, ininya kekapalan abak ngupas baikku. Jadi gitu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, akhirnya umat datang kepada Nabi Isa minta tolong. Kata Nabi Isa, aku tidak bisa. Inyong orang bisa. Kenapa? Dulu waktu aku hidup, aku ajak umat nyembah Allah. Tapi setelah aku nggak ada, orang jadikan aku Tuhan. Ini tanggung jawab aku harus kembali ke dunia meluruskan akidah. Tuh Nabi Isa ada tanggung jawab meluruskan akidah umat. Lah kalau kita Nabi Rasulullah kita Muhammad SAW sudah memberikan yang terbaik. Umatnya aja yang ngelantur meminta tanggung jawab, kemana kita? Siapa yang menolong? Betul. Apalagi sekarang umat Islam jujur, ngaku nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha wala tasyrik billah. Itu kalimatnya betul hebat. Ternyata kita diam-diam berbuat syirik, punya Tuhan yang kedua. Siapa Tuhan kita yang kedua? HP. Benar, HP itu Tuhan kedua. Dengar, lihat, kalau azan berkumandang belum tentu kita ke masjid. Tapi HP bunyi biar lagi modal keluar itu. Takut SMS dibaca bini. Siapa tahu itu SMS dari janda, kan gitu.
Betul ya? Lihat anak kita yang remaja, kalau sudah main HP, apa BBM, apa namanya, dipanggil maknya ngotot itu. Nur, nanti si mak cerewet amat, tanggung ini. Padahal kata Nabi, kalau orang tua memanggil lebih dari satu kali, kalaupun engkau sedang sholat sunnah, batalkan sholatmu. Datangi orang tua itu lebih penting daripada sholat sunnahmu. Tuh, sholat sunnah ya, jangan salah dengar. Kalau salah dengar pulangnya cerita aneh-aneh lagi. Kita ini kan kadang-kadang mudah terprovokasi, betul? Ruwet. Iya ruwet, gara-gara itu salah. Oh ceritanya macam-macam, selip ngomong jadi kita ini. Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, oleh kenanya demikian gambaran yang diberikan. Hidup dengan agama terarah, hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi ngeraba tadi enak kita. Sampai kencang uratnya. Enak. Ya cerita. Semangat kan betul. Kalau merhaba semangat berkeringat nggak masalah. Yang kerok terawih minta keringetan. Jangan lembek amat gitu terawihnya nggak keringetan. Ayo mau keringetan mah bukan sholat, goblok gulat. Baru keringetan, sholat pengen keringetan, tolol. Sholat itu bukan harus keringetan. Khusyuk. Aku di Jawa Timur 23 rakaat 7 menit. Berarti enak benar. Allahu akbar. Allah. Nengok mati yang tua. Jangan ya. Makanya imam mau sholat juga ngelihat dulu ke belakang. Ada nggak jamaah yang loyo? Kalau ada yang loyo, jangan terlalu panjang baca ayat, jangan terlalu cepat dalam berbuat. Ada tumak nina. Ini udah banyak yang teler, enak-enak Allah. Sabi Allah. Kata jemaah, "Woi, begaduh, Pak, woi." Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, akhirnya umat datang kepada Nabi Muhammad minta syafaat dan beliau sujud di bawah arah sampai turun syafaat. Jadi jangan pernah takut, selawat kepada Nabi kita Muhammad. Hendra dan istri, anak karunia titipan dan amanah. Awas itu. Artinya nggak semua orang kawin lantas punya anak, belum tentu, betul. Ada yang 5 tahun dulu baru beranak, ada yang 10 tahun, ada yang sampai mati nggak punya anak. Jangan marah, karena itu karunia Allah. Makanya orang Lampung kalau 5 tahun nggak beranak musyawarah. Nur, amun tahun depan nih kumang anaknya ngempi kopok. Kata bininya laju ya, enggak namun nganak moloh haduk jo, gitu boleh. Lawang serang yang mengkonon maning. 5 aja, hari tahun Arab orang ngegendong kawin maning gitu aja. Kata bininya kakak maka beranak orang beranak kawin baik. Ya udah terserah aja deh. Tapi yang pasti anak karunia Allah Subhanahu. Makanya kita dianjurkan kalau punya anak jadikan anak itu soleh dan Dari mana asalnya kita bisa dapat begitu? Ada upaya, maka hidup perlu program gitu loh. Nah program ini akan terjadi bisa karena memang pertama ada target. Untuk mencapai target pakai program. Program ini ada motivasi. Yang pertama optimis. Apapun yang harus kita lakukan optimis. Jadi RT optimis. Kalau dia nggak optimis nggak berani nulis uduk 5.000. Satu porsi. Kebaca mau gimana? Makanya jangan macam-macam deket gua, semua kebaca. Jadi hidup ini optimis, Babin Kaptimas optimis dia menciptakan suasana di desa ini untuk keamanan ketertiban. Ada program, pertama optimis. Optimis ini percaya diri. Kalau kita sudah kena penyakit tidak percaya diri, ini penyakit hati yang berbahaya. Maka obatnya nggak ada lain takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi nggak cukup dengan optimis, ada yang kedua, kerja keras. Optimis kita pengen punya anak soleh soleha, tapi nggak kerja keras, nggak diajar ngaji, ngajar sholat, jadi belis. Ya kan gitu.
Kalau pengen anak soleh, minimal suruh ngaji. Dituntun dia. Soal nanti jadinya belis, urusan Allah. Tapi kita upaya. Maka kerja keras. Pak Kamtimas, ada upaya supaya menertibkan keamanan. Kerja keras beliau. Datang ke RT, segala macam. Dengan warga, ngobrol. Cuman kerok Pak Kamtimas sekarang. Udah jelas Kamtimasnya polisi. Dia main judi depan dia. Koprok. Udah itu maling juga. Nggak usah takut Pak. Tembak tempat. Kalau udah nggak bisa diomong, tembak tempat, repot amat. Saya ngedukung. Kalau nggak kasih Ustadz pistol satu-satu. Yakin Ustadz dikasih pistol bisa nyerahin 5 sehari penjahat, bener. Kenapa Ustadz bisa nyerahin penjahat 5 sehari? Karena Ustadz menembak kaki kena kepala. Ya suka-suka gue lah, gue yang ceramah. Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya hati-hati anak karunia Allah. Untuk itu program kita yang pertama optimis. Kalau kita nggak optimis, nggak percaya diri, timbul penyakit tidak percaya. Itu penyakit hati yang awal. Awas kalau orang sudah tidak percaya diri, pesimistis dalam hidup, semua kacau. Selip-selip bunuh diri. Hilang keseimbangan dalam hidup. Maka obatnya takwa. Nah yang kedua kerja keras. Kalau nggak kerja keras manusia ini bukan manusia. Maka dalam Islam diajarkan keseimbangan. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Orang Islam kalau sholat aja berdoa sampai sekelan. Saking wakil ngedoa sampai bisul dengan nggak ada manfaat kalau dia orang megawe. Karena orang sholat kudu bebadok, betul. Sholat bayar bebadok makerok. Untuk bebadok nyari. Soal gede dikitnya urusan Allah. Gitu, nggak usah memaksakan diri. Nah yang ketiga yang perlu apa itu? Cerdas. Jadi semua disikapi dengan cerdas. Lihat Hendra, cerdas dia. Dia undang, masa iya RT nggak rame? Rame. Cerdas lo ini. Iya. Jadi jangan bilang lu sedih, lu ngontrak orang. Ya karena lu baik. Kalau lu jahat mana ada yang datang ke sini, betul? Betul ya Pak? Karena dia baik. Orang minta pengantar nggak pernah minta duit dia kan? RT yang lain itu, pengantar aja goban. Lu enggak. Jadi baik orang datang. Ada yang kedua, datangnya kenapa? Takut nggak diyakin lu sebagai anak buah. Nanti ada apa-apa nggak lu cek teken. Nah kan gitu. Jadi memang harus deketin RT itu. RT itu punya data yang cukup akurat. Mulai dari anak kecil sampai janda. Ada. Benar. Saya zaman lurah dulu, janda saya terbagi. Janda berkembang, janda setengah tua, janda tua. Ada. Jadi kalau orang nyari janda, tempat saya nanya, Bang ada? Ada. Mau yang muda, yang tua, janda kembang. Yang tua tapi kaya Bang. Boleh saya bilang. Ini umur 80, kekayaannya ini aja dia bilang. Mudah-mudahan kawin 2 hari mati dia. Saya dapat harta warisan. Laju. Nah bapak ibu ini kebetulan mau nikah. 2 hari betul-betul mati. Tapi bukan janda itu yang mati. Anak muda ini yang mati. Akhirnya mayat diotopsi. Apa kata dokter? Keracunan. Kok bisa keracunan? Mungkin susunya kadaluarsa. Ini barangkali lu campur tuak ini ya. Gua ngomong nggak kontrol ini. Mohon maaf bapak-bapak, saya dulu ngajinya sama jawara bukan sama kiai, maka bahasanya ngawur. Tapi titip Pak RT. Dahlan ini ponakan ini ya, kalau mau kawin lagi kasih tahu gua. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang digambarkan cerdas. Kalau nggak cerdas mensikapi apa saja sulit, betul. Saking cerdasnya umat, acara model begini ini bentuknya muamalah. Nggak ada syariat Nabi begini, tapi bukan berarti ini mah asal nggak ada zaman Nabi beda, antar dulu coy. Tempo hari ada anak muda, hebat, naik taksi di Jakarta.
Namanya supir taksi Jakarta, musiknya underground. Nyetel lagu dangdut, lagu yang remix, goyang dangdut. Sambil nyopir, marah penumpang. "Pir, matiin. Zaman Nabi nggak ada dangdut, haram." Matiin sama supir. Sudah matiin lagu, minggir. Sudah minggir, berhenti. Kaget penumpang. "Pir, kok berhenti?" "Tolong bapak turun." "Kenapa?" "Di Mekah zaman Nabi nggak ada taksi." "Turun." "Nunggu onta di sini." Nah, mati lo. Kapan ada onta? Jadi jangan lemot amat sikapi Islam itu dengan gembira. Karena Islam itu soal beda nggak masalah. Islam mampu bersama-sama di atas perbedaan yang ada. Baca Quran nggak sama, jangan ribut karena kita punya suku. Setiap suku ada dialek. Nenek kita orang Lampung dulu kalau ngaji biar gurunya orang Banten gaya Lampung. Kata gurunya, "Nek, hari ngaji kayak kita alif jabar a, alif jabar i, alif pcu." Apa kata nenek? "Aduh mat, nyawat cako sayan." Mulai nenek ngeja alif 2 ada tasaan, alif 2 bawah alif 2 depan an. Selesai. Kata gurunya, "Nek, hari ngaji kudu tartil." Artinya ana makhraj tajwid, syukur ana lagom. Lagom sing bagus, lagu sing bagus, orang nganggo napas sing dawa-dawa kon misri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata nenek? Aduh mat, nyawat lagu saya. Mulai nenek ngaji gaya Lampung. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Temen ya, Bu. Dan begitu nenek baca Quran gaya Lampung. Nenek kita dulu nggak bisa nyebut zal. Isasul silatil aghadusil salah laju. Kenapa mesti dilarang? Orang Padang ada. Orang Padang, penyebar Islam di Padang dulu Syekh Burhanuddin dari Ulaan Pariaman. Dia sempat mengaji dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi tetap gaya Padang. Dan orang-orang Padang biar gurunya orang Banten gaya Padang. Iya dulu Stain kan ngajarin gitu. Kenal Stain? Stain dulu mondok di Jawa. Baru 3 bulan mondok, Ustadz bilang, "Baca-baca kumpul kau isuk ya." "Ayo naon Ustadz?" "Panen kanas." "Nu di mana?" "Eta nu di Landoh." "Siap." Begitu kumpul bawa golok bawa pacul dicegat sama Tain. "Nah kemana dari dia yo?" "Panen kanas." "Anu nita kiai." "Teu bisa. Kanas boga aing." Mana mah karak 3 bulan ngaji di dia goblok cenah. Aing manggeus lila di dia nyaho jasa eta. Kanas boga kiai. Teu bisa. Aing nu boga. Teu percaya baca ayatna. Ya kana budu wa ya kanas ta'in. Ari eta tulisanana iya kana budu wa iya kanas kiai sok ala. Tah kiai robah eta ayat. Wah ya nggak berani kiai. Ari gitu iya kanas ta'in boga aing. Nggak bisa ngomong. Guys, ala kuliah sana. Dipanen nama Stain. Jual. Dapat duit, pulang ngasih maknya. "Mbok, je kita mau li pecis, mau ndok uang mentek pecis. Kita mau panen kanas, alhamdulillah ke pecis. Kita merantau ning Lampung. Merantau nyebrang Bakahuni, mampir ke rumah makan itu orang Padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenalakan Tain embek sing pondok. Arep ngajar ngaji. Pucuk di Cinta Ulam Tibo, kata orang Padang. Ambo di siku mencari orang yang mau mengajar ngaji. Kalau apa mau, alhamdulillah. Aja nyeluk kita apa masih nom kita kena. Tain. Mulai ngajar. Summalatus alun, kata orang Padang. Summalatui alun. Kata Tain aja latui gelatus. Kata orang Padang latus mah di Jawa, di Padang dah ada latus nando latui. Nah mampus nggak lo? Akhirnya Tain balik lagi ke Jawa ngaji maning.
Maka jangan heran kalau beda daerah, beda suku, beda, jangan marah, betul. Orang Padang coba ajar ngeja. Orang Serang bilang, ngejanya kayak kita ki. Karena di Padang dulu yang terkenal itu Syekh Burhanuddin itu. Sekarang orang Padang banyak ngaji sama orang Banten, tapi tetap dia mah bandel. Angku ngejanya kayak kita ki. Alif jabar A, alif jabar I, alif jabar. Apa kata orang Padang? Nggak ada tuh. Denado cara surang. Mulai orang Padang ngeja alif mandu la mandore baci di bawah la bagayu ta duo dia teh la batonggo nah laju diapain begitu baca innal insana li rabbih lakanui Padang mau diapain tiang Jawi kata sing mboten saged ain gitu Allahumma jamingil hajat wajah mingi syahid wang awatar pangu indah kangalat derajat laju wong Serang wake pinter ngaji tapi sing asli gati nyebut haehe ya tarmikim wasamsi wadu kakak mau diapain orang Arab aja susah nyebut kop idina siratal mustaqim itu dialek maka cara membaca Al-Quran ada 11 ihda asyar yang ngetop ada 7. Udah jangan ribut. Betul. Ini mah imam repot. Datang yang satu lebih parah. Sholat itu nggak pakai lagu-lagu baca ayat itu. Quran turun nggak pakai lagu. Kayak tahu aja congor itu. Akhirnya dia jadi imam nggak pakai lagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladolin. Makmumnya. Min. Mana enak. Pakai seni lah. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, oleh karenanya buat Hendra, buat kita semua anak karunia, terima itu, lanang wadon pada baik, betul. Cuman kadang-kadang kita penasaran apalagi Lampung kalau belum punya anak laki ngotot. Woi penasarannya, alahnya lah ngemek seragah, kak lemos baik sekali. Kalau saya kena itu seragah. Oi, jelas baik kopo. Baik mak berharungnya aku ngebih kopo. Takkan seragah. Nah, bilang aja mau kawin lagi lolo. Anak karunia yang kedua titipan. Titipan bisa sebentar, bisa lama, betul. Kalau sebentar jangan kita kecewa, karena namanya titipan. Kalau lama jangan dongkol. Sekarang banyak orang tua dongkol. Anak umur 20 tahun belum kerja, bebadok bayi ngamuk. Sini malah kaji juntrung pisan aja bebadok baik bebadok aja. Orang ngerti wong tua ngelati duit susah. Tolong Hendra jangan pernah mengungkapkan kesulitan kepada anak. Anak nggak perlu tahu kita sulit. Tanamkan kebahagiaan buat anak. Nggak bisa yang besar yang kecil, yang penting dia bahagia. Gitu. Jangan bilang, lu ini taunya duit, nggak tahu bapak lu susah. Ngapain punya anak kalau nggak mau susah? Betul, betul. Mana ada anak yang minta dilahirkan dari perut istri lo? Saya juga kalau bisa ngusul sama Tuhan beranaknya jadi anak Soeharto. Soeharto presiden dulu. Apa yang gak punya? Bisa saudara kembar sama Tommy. Kan gitu. Cuma gak bisa. Kita udah dikasih tempat oleh Allah Subhanahu. Makanya disuruh nerima. Suruh nerima. Oleh karena yang kedua, anak itu titipan. Bisa sebentar, bisa lama. Ketiga yang paling berat, anak itu amanah. Awas itu. Maka supaya anak menjadi soleh diawali kita. Kalau soal masalah muamalah silakan ini kayak gini nih, jangan dimarahin. Apa cukuran marhaba pakai kembang telur segala macam. Ini budaya tapi ada nilai filsafatnya di sini. Apalagi orang Lampung, kembang telur ini bukan cuma cukuran, nyunat. Banyak yang datang penganjaunya, betul. Jak lebu menolong nobi, nah go sekalong bok kembang telur. Zaman Nabi nggak ada kembang telur. Nabi belum sempat ngurusin kembang telur. Nabi masukin orang Islamnya udah hese, betul. Dan di zaman Nabi ayam baru bisa nelor kalau ada jantan, ada betina, baru nelor. Sekarang mah ayam nggak perlu jantan, kasih pajuhan aja nelor, betul, betul ya. Ayam sekarang nelor nggak perlu kawin, kasih pajuhan nelor. Uang perempuan orang aja sekarang nggak perlu punya laki beranak juga, apalagi ayam, betul.
Karena udah kemajon. Zaman Nabi mah sulit. Maka nggak usah marah kalau ada ini, karena ini ada filsafat di dalamnya. Ini bahasa ibu, karena ibu itu bahasanya paling baik buat anak, betul? Makanya ibu kalau marah sama anak bahasa yang bagus. Aja kekampangan baik. Marah mana kampang lu ya? Ay, anak lu bukan? Iya. Lakinya laki lu? Iya. Kok lu bilang kampang? Lu tahu nggak arti kampang? Berarti anak lahir nggak punya bapak, itu kampang. Tolol, bisa ngomong nggak bisa ngerti kayak burung beo. Tolong ibu-ibu, berhentilah bahasa jelek itu, anak kita rusak, betul ya? Maka saya pernah lakinya kesinggung. Dia ngomongin anak kampang, saya gampar mulutnya. Kenapa bapak nabok bini? Oh bini lu, berarti lu goblok lakinya, nggak ngajarin bini. Bini lu ngasih tahu anaknya tuh kampang, berarti anak dapat kampang. Iya tak, lah lu dengar gak ngomong tadi? Iya maaf ya, bacongor jadi gitu. Ya untung gua, kalau orang lain lakinya udah magas itu. Untung gua ngelihat ada sorban, wah tadi. Bukan, belum asem ya. Dijamin tidak asem. Jadi saya minum lagi. Gua tahu lah biar orang nggak ngomong lihat gua ngopi ngeteh melotot ya. Ustadznya ngopi kok kamera nggak dikasih kata dia. Ya kalau mau cepet dapat ngopi jadi ustadz. Salah lo orang, lata air putih sama lo, kembung lo. Kita lanjut lagi. Inilah silaturahmi nggak usah tegang. Silaturahmi itu bahkan sampai kata Nabi, awas sampai mutusin silaturahmi bahaya. Isnani la yanduru yaumal qiyamah qatir rahmi wajjarusu. Ada dua golongan yang nggak dilirik Allah pada hari kiamat, orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat. Maka kita enak jadi Islam Indonesia, ada halal bihalal. Tujuannya silaturahmi, jabat tangan, hapuskan dosa. Mulia orang minta maaf, lebih mulia yang memaafkan. Itu hebatnya tuh. Cuman memang harus jabat tangan. Sekarang ada orang nggak mau salaman. Salaman tuh pakai tangan, cuman caranya tergantung adat istiadat, kultur budaya setempat. Orang Sunda mana ada yang salaman begini? Gini, punten, tuh Sunda. Tapi orang Banten TTKDH gilak, tak. Itu TTKDH. Beda sama Padang sama Batak goyangnya. Akabada lamu ndak suwo. Lama. Itu Padang kalau nggak Batak. Kalau Lampung, Palembang, Ogan sama, Bugis. Kalau salaman tangan kanan depan, kiri belakang kepalanya, kelima. Itu Lampung. Bener. Karena dulu kita selalu curiga. Siapa tahu ada yang nyepak kan. Nah, gitu. Tapi ya itu tangan. Makan yang enak pakai tangan. Itu Rasul yang bilang. Tangan ini dicuci tidak dicuci ada unsur. Satu, melunakkan makanan. Yang kedua, menetralisir. Ketiga, menghancurkan bakteri, mematikan. Dan keempat, menambah kenikmatan makan. Maka orang makan pakai tangan sering memang nikmat. Nikmat. Betul. Dan cara nyuapnya tangan ini tergantung daerah. Kalau orang Sunda nyuap itu pelan. Lama belum sampai udah mangat. Sunda itu beda sama Jawa Tengah, agak kempel, agak keras. Jawa Tengah, jangan dikira orang Padang beda lagi suapannya. Orang Padang dilempar, itu suak orang awak namanya dah, lempar Padang. Tapi Lampung, Banten, Ogan sama nyuapnya dah kompak, buak, bener itu. Iya tangan. Makanya manusia semuanya punya garis tangan. Bapak ini garis tangannya jadi